Waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia di Taman Eden, manusia berjalan dengan kebanggaan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasa. Tidak ada yang bisa membuat manusia gentar, tidak ada yang bisa membuat manusia takut, tidak ada yang bisa membuat manusia merasa malu. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan ada padanya. Bahkan binatang-binatang buas sekalipun takluk di dalam kuasa dari manusia yang diciptakan Tuhan ini. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa? Hal yang pertama yang mulai masuk dalam kehidupan manusia kehilangan harga diri, sehingga manusia mulai merasa takut, manusia mulai bersembunyi, manusia mulai merasa malu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara malu ini kita bisa bicara tentang dua hal penting. Yang pertama, rasa malu yang menuntun manusia pada hal yang positif. Jadi karena malu gitu, aduh Tuhan, saya kan orang Kristen, malu dong kalau saya hidup berzina, saya kan anak Tuhan, malu dong kalau saya nggak melakukan firman, saya anak Tuhan, masa saya nipu, saya anak Tuhan, masa saya berselingkuh, saya anak Tuhan, masa saya pacaran dengan cara yang nggak bener, saya anak Tuhan, masa saya jadi istri piaraan orang, ya kan. Nah, ini malu pada hal yang sehat yang menuntun kita pada langkah-langkah yang benar. Tetapi yang kedua, ada rasa malu yang keliru. Dalam arti kata begini, bahwa dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Artinya apa yang terjadi? Bahwa dia tidak pernah sadar segala perbuatannya masa bodoh gitu. Dia mau jadi istri piaraan orang, kayak dia mau berselingkuh, kayak dia mau berzina, kayak masa bodoh gitu. Jadi ada rasa malu yang Tuhan taruh dalam hati manusia. Tetapi ada rasa malu yang dibuat oleh diri manusia sendiri dan akhirnya membuat manusia masa bodoh dengan segala sesuatunya gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang tidak perlu malu dalam arti kata minder. Kita tidak perlu malu dalam arti kata kita jadi orang yang selalu takut, khawatir, bimbang, aduh bisa nggak ya saya ya gitu. Nah, itu bukan begitu, karena Tuhan sudah menciptakan kita segambar serupa dengan Allah. Tetapi kita juga perlu punya rasa malu dalam arti kata, kalau saya melanggar firman Tuhan, saya malu. Jadi yang Tuhan kendaki adalah, betul kita tidak perlu rasa malu karena mindernya kita, karena pikiran-pikiran buruk kita, tapi kita perlu punya rasa malu untuk membuat kita berubah dan membuat kita makin hari berjalan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita bicara tentang tidak ada malu. Maksudnya tidak akan lagi kita mengalami malu. Nah, di sini bukan berarti kita jadi orang yang tidak tahu malu, tetapi Allah telah menghapus rasa malu kita. Karena salah satu jaminan bagi orang yang percaya jelas bahwa hidupnya tidak akan dipermalukan, karena kita kembali berjalan dalam kuasa Allah dan melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Haleluya. Ini bukan berarti kita jadi Kristen yang tidak tahu malu, bukan. Tapi ini jadi Kristen yang tidak dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pembahasan kita hari ini tentang tidak akan malu, kita bisa lihat sama-sama pada Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat yang ke-27. Yoel pasal 2 ayat yang ke-27. Satu ayat penting ini saya mau bagikan buat setiap pendengar sekalian. Yoel pasal 2 ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, dosa membuat manusia hidup dengan rasa malu. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jaminan Allah buat kita adalah bahwa hidup kita tidak akan dipermalukan. Nah, apa artinya kita tidak akan malu? Yang pertama, kita tidak akan malu. Kenapa? Karena yang terjadi dalam hidup kita hanyalah hal-hal yang indah dan dahsyat. Iya kan? Kalau hidup kita dalam dosa, Tuhan pukul kita, Tuhan hajar kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan selalu hidup dalam rasa malu. Kenapa? Karena kita malu lihat orang di sekitar kita. Orang sekitar kita mulai menertawakan kita. Kenapa? Ya, katanya dia pergi ke gereja kok hidupnya seperti itu ya. Katanya dia kok beribadah, tapi kok berkat-berkat Tuhan nggak pernah ngalir, kok hidupnya kekurangan terus gitu ya kan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kalau kita hidup dalam dosa, kita akan terus dalam rasa malu. Kenapa? Mungkin kita kaya, mungkin kita punya segala-galanya, tapi kita istri piaraan orang, kemanapun kita pergi jadi bahan ketahuan orang. Orang bilang,
bilang, wah dia sih naik Mercy memang, dia sih naik BMW memang, tetapi itu kan bini piaran orang tuh. Itu kan yang membuat rasa malu. Belum lagi anak-anak ditertawakan, oh ini anak haram, bapaknya nggak jelas, bapaknya punya banyak istri, jadi bahan tertawaan terus gitu. Orang tanya, mana bapaknya, oh nggak pulang-pulang gitu. Oh iya, papa cuma pulang seminggu sekali. Wow, kawin kontrak katanya gitu ya kan. Jadi ini yang saya bilang, akhirnya hidup kita malu terus. Apapun yang kita buat gagal, apapun yang kita buat jadi batu sandungan orang gitu. Nah, Tuhan nggak mau hidup kita seperti itu, tetapi Tuhan mau hidup kita tanpa lagi mengalami rasa malu. Kenapa? Karena yang terjadi dalam hidup kita hanyalah hal-hal yang indah dan dahsyat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau dia mati di situ, malulah mereka. Wah, ini katanya orang beriman, mana Allah yang katanya bisa bela dia. Tapi justru ketika dia dilempar ke dapur api dan justru tidak terbakar, bahkan satu utas rambutnya pun tidak akan terbakar. Ini yang membuat orang kagum, ini yang membuat orang tidak bisa lagi mempermalukan, menertawakan dia. Tetapi justru orang melihat Sadrak, Mesak dan Abednego, melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Berarti ingat apa artinya kita tidak akan mengalami malu. Yang pertama, karena yang terjadi dalam kehidupan kita hanyalah hal-hal yang indah, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang justru membuat kita makin bersuka cita, membuat kita makin bersyukur untuk segala anugerah yang kita terima. Yang kedua, apa artinya kita tidak akan mengalami malu? Bahwa segala musuh kita akan dihalau dari kita. Yang membuat kita malu, kenapa? Karena musuh menertawakan kita, karena musuh mengejek kita, karena musuh merendahkan kita, dan kita tidak akan mengalami lagi malu. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, musuh dihalaukan dari kita. Bahkan orang yang rancangan yang jahat, kata Alkitab, akan dipermalukan di depan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ingatkan. Hidup Kristen yang penting jangan sampai kita buat dosa. Malu kalau kita hidup dalam dosa, malu kalau kita jauh dari Tuhan, malu kalau kita munafik, kita sebut diri kita Kristen tapi perbuatan kita jauh dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kalaupun musuh rancangan yang jahat, selama hidup kita benar, Tuhan sendiri akan berperang dan menghalau setiap musuh dari depan kita. Yang ketiga, saya pelajari kenapa kita kok disebut sebagai orang yang tidak akan lagi mengalami malu. Yang pertama, jelaskan yang terjadi dalam hidup kita hanyalah hal-hal yang indah dan dahsyat. Yang kedua, karena segala musuh akan dihalau dari dalam hidup kita. Yang ketiga, karena yang kita rindukan selalu akan terjadi tepat pada waktunya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak akan mengalami malu? Karena semua yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang kita doakan akan terjadi tepat pada waktunya. Oh, saudara, mungkin selama ini ditertawakan orang. Oh, katanya orang Kristen, anaknya kok homoseks, katanya kok pergi ke gereja, tapi anaknya ada yang lesbian. Kita jadi bahan tertawan orang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap sabar, tetap kuasai diri. Kenapa? Karena ini yang kita percaya, tepat pada waktunya yang kita rindukan akan Tuhan sediakan. Oh, banyak kita punya kerinduan. Ada yang kerinduan untuk punya anak, ada yang kerinduan untuk sembuh, ada yang kerinduannya untuk pemulihan keluarga, ada yang kerinduan untuk berkat-berkat ekonomi. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara bahwa kita akan menerima tepat pada waktunya segala yang kita rindukan. Karena Allah kita, Allah Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita di dalam kuasa kekayaan dan kemuliaannya. Apa artinya? Kenapa kita disebut sebagai orang yang tidak akan pernah mengalami malu? Yang pertama, jelaskan yang terjadi dalam kehidupan kita hanyalah hal-hal yang indah dan dahsyat. Yang kedua, karena segala musuh akan dihalau dari depan kita. Yang ketiga, karena yang kita rindukan pasti akan terjadi tepat pada waktunya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa artinya bahwa kita tidak akan mengalami malu? Kenapa kita tidak akan mengalami malu? Yang keempat, karena segala yang telah dirusakkan setan akibat dosa dipulihkan Tuhan dengan ajaib. Bukankah yang membuat kita malu justru adalah dalam tanda petik ketelanjangan kita akibat dosa? Ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka berdosa, mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan karena itu mereka mulai bersembunyi. Kenapa? Karena malu. Tetapi kemudian Tuhan menyembelih domba dan dikenakan kulit domba ini
atas tubuhnya. Apa artinya? Bahwa Tuhan menutupi ketelanjangan, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Setan boleh saja merusak harga diri saudara, setan boleh saja merusak masa depan saudara, setan boleh saja merusak karena ekonomi saudara, karena rumah tangga saudara. Untuk sesaat ini bisa saja setan rusak. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, selama engkau beriman, selama engkau kuat, selama engkau andalkan Tuhan, ada masanya Tuhan memulihkan segala sesuatu, menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa begitu bangga dan bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Tapi karena Tuhan, aku melihat perkara-perkara besar dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau mungkin setiap saudara yang hari-hari sedang merasa malu akibat dosa, bertobat, atau mungkin saudara merasa malu karena minder, karena merasa nggak sanggup, merasa nggak mampu, karena merasa beban begitu besar. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Tuhan adalah Allah yang memberi jaminan bahwa hidup kita tidak akan pernah dipermalukan lagi. Dia justru menyatakan kuasanya buat kita untuk kita tetap berjalan di dalam kehendak-Nya. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, sehingga setiap umat-Mu ini Tuhan, setiap pendengar sekalian boleh terus berjalan dalam anugerah, kasih setia dan berkat yang berkelimpahan, sehingga kami tidak akan lagi mengalami rasa malu, tetapi kami akan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup dan selalu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.